أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan bersiaran langsung dari Masjid Darussalam Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Insya Allah pemirsa, kita akan memberikan tausiah atau mengisi Damai Indonesiaku kali ini dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu kenali diri sendiri sebelum kita mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pemirsa, guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita, ada Ustadz Jumharudin dan Ustadz Hasan. Inilah Damai Indonesiaku. Di segmen pertama ini akan kita dengarkan tausiah dari Ustadz Jumharudin LC. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustadz Kiai Haji Hasan. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Dan host kita yang luar biasa Ustadz Sopyan. Dan jamaah sekalian Masjid Darussalam. Semoga semuanya insya Allah dikumpulkan di negeri Assalam di surga kelak. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada hari ini, kenalilah. Tadi Ustadz Sofyan bilang kenali diri sebelum mengenal Allah. Tapi saya balik Ustadz Sofyan. Kenalilah Allah maka engkau akan kenali dirimu. Dari mana kalimat ini saya dapatkan? Dari firman Allah di dalam surat Al-Hasyr. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
janganlah kalian melupakan Allah, melalaikan Allah, mengabaikan Allah, maka kalian ansahum anfusahum, maka kalian akan lupa diri. Jadi kalau kita ingin mengenali diri, bukan dimulai dari mengenal diri, tetapi mengenali diri melalui mengenal Allah. Buktinya apa? Kenal Darwin nggak? Darwin kenal nggak? Teori Darwin kenal nggak? Apa kata Darwin? Manusia berasal dari kera. Seorang ilmuwan ketika berangkatnya tidak dari Allah, maka akan menebak-nebak. Makanya di sebuah universitas ada mahasiswa yang beda. Kata mahasiswa yang sebelah kanan, oh manusia itu berasal dari Adam. Kata yang sebelah kiri, manusia berasal dari kera. Ini profesor dosanya bingung. Udahlah daripada ribut begini aja. Yang merasa keturunan kera duduknya di sebelah kanan gitu. Yang merasa keturunan Nabi Adam duduknya di sebelah kiri katanya gitu. Sorry. Enggak, ini contoh. Akhirnya apa? Semuanya duduk di sebelah kiri. Kenapa? Kepengen keturunan Adam semua. Jadi teori bahwa kenalilah dirimu maka engkau akan mengenal Allah, ini sekali lagi bukan hadis. Sehingga kalimat ini karena bukan hadis bisa kita bantah. Tapi yang benar adalah kenalilah Allah, maka engkau akan kenal dirimu. Kenapa demikian? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ingatlah yang menciptakanmu lah yang paling tahu tentang dirimu. Betul atau tidak? Maka kita ketika mengenal Allah akan tahu diri. Dari mana kita tahu? Al-Quran, Allah menjelaskan siapa diri kita ini. Allah yang ngasih tahu tentang siapa kita. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Mimma'in dafik, dari air yang dipancarkan. Lalu air yang dipancarkan oleh laki-laki ini bertemu dengan sel telur. Dalam surat Al-Insan Allah berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Kami ciptakan manusia dari setetes sperma yang kami campur dengan sel telur. Allah memberitahu siapa kita. Bahkan dalam surat Al-Alaq Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Apa yang perlu baca ya Allah? Kata Allah, baca alam semesta. Lalu kita berkata, ya Allah bagaimana kami membaca alam semesta yang begitu luasnya. Usia kami tidak cukup. Allah zoom lagi lebih kecil. Kalau begitu bacalah dirimu. Khalaqal insan. Bacalah dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu tidakkah engkau bisa memperhatikan ayat Allah? Tapi aku ini terlalu kompleks ya Allah. Tubuhku ini terlalu kompleks. Enggak cukup waktuku, usiaku untuk mengkaji diriku. Allah zoom lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Baca dirimu yang tercipta dari alaq. Apa arti alaq? Alaq artinya darah yang menggantung. Kalau darah doang bahasa Arabnya dam. Makanya kalau bayar di haji, kalau melanggar bayar apa? Dam, darah, nyembelih kambing. Kenapa Allah nggak katakan khalaqal insana min dam? Tapi Allah memilih khalaqal insana min alaq. Aku ciptakan engkau wahai manusia dari alaq, darah yang menggantung seperti cacing begini. Allah ingin mengatakan dari rahim kalian sudah menjadi makhluk yang bergantung. Kalian bahkan telah bergantung sebelum dilahirkan. Kalian lemah, kalian bergantung di dinding rahim ibumu. Alaq, kalian makhluk yang bergantung. Coba perhatikan. Ketika kita mengenal Allah, kita tahu diri. Subhanallah. Sementara aku adalah Khalik, Maha menciptakan. Sehingga aku tidak bergantung kepada siapapun. Maka ketika kita mengenal Allah, maka kita akan tahu diri.
maka kita akan mengenal siapa diri kita. Allah maha pemberi rezeki, kalau begitu kita maha menerima rezeki. Allah maha kuat, kalau gitu kita lemah. Allah maha perkasa, Allah maha kaya, kalau begitu kita miskin. Bisakah si miskin dipisahkan dari si kaya? Bisakah si yang butuh ini lepas dari yang memenuhi kebutuhannya, bisa atau tidak? Tidak bisa. Ingat, setiap kali kita lepas dari Allah, seperti bolam lampu lepas dari sumber listriknya, akan gelap, lumpuh. Dan itulah ketika manusia tidak mengenal Rabbnya. Seperti bola lampu yang terlepas dari sumber listriknya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali tausiah yang disampaikan, yang sama-sama kita dengarkan dari Ustadz Jumharudin LC, betapa kita diperintahkan untuk mengenal Allah terlebih dalam sehingga kita mengenal diri kita, siapakah diri kita sesungguhnya. Di segmen kedua nanti pemirsa, Ustadz Hasan akan memberikan tausiah kepada kita lebih dalam lagi bagaimana kita mengenal Allah sehingga kita mengenali diri kita sendiri sebagai Abdullah atau sebagai hamba Allah yang seharusnya wajib mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda, kami akan kembali. Baik pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku. Di segmen kedua ini insya Allah Ustadz Hasan akan memberikan tausiah kepada kita semuanya sebagaimana kita manusia, sebagai kita hamba Allah, seperti apakah kewajiban kita dan juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Inilah Damai Indonesiaku yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Hasan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحامدين والحمد لله rabbil hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, para tuan-tuan guru, wabil khusus ada guru saya, guru kita tercinta al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Jumharudin LC mata'anallahu bituli hayatih. Ada juga host kita yang luar biasa Ustadz Muhammad Sofyan. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, diangkat derajatnya oleh Allah, terus bisa membimbing kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak jamaah Masjid Darussalam Babelan Bekasi, alhamdulillah semuanya sehat, badan sehat, saldo ATM sehat. Alhamdulillah semua. Berarti di sini orang-orang yang selalu sehat. Amin ya robbal. Tadi sudah banyak disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Jumharudin, bahwa sebelum mengenal diri kita, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hubungan manusia ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak rindu, sayang lagi. Kan tadi udah. Kita dengan pasangan kita, karena adanya saling mengenal, jadilah cinta karena ada cinta saling rindu.
maka kepada Allah yang seharusnya lebih besar dari apa yang kita punya kepada sesama manusia. Mengenal Allah seharusnya jauh lebih besar dari kita mengenal pasangan kita. Betul apa betul? Kalau kita saja detil mengetahui pasangan kita. Suami mengenal detil pasangan istrinya. Istri mengenal pasangan hidupnya yang bernama suami. Kata istrinya, suami saya mah Pak Ustadz begini. Kalau tidur gak pernah absen kalau ngorok. Suami juga sama. Istri saya Pak Ustadz, alhamdulillah ada uang abang sayang. Enggak ada uang abang doain, tendang. Ih galak dia mah ih. Didoain, ih biar banyak duit gitu. Dari dua sifat aja sudah saling mengenal, maka timbul cinta. Kekurangan bapak, kekurangan ibu bisa diterima oleh pasangan masing-masing. Maka tatkala kita cinta dan kenal kepada Allah, maka timbul rasa rindu. Kapanpun dipanggil kita, pasti sudah siap. Betul apa betul? Almar'u ma'aman ahab. Orang itu nanti bakal dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Bersama sesuatu yang dia cintai. Betul apa betul? Kalau kita sudah terpati cinta kepada Allah, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang harus kita kenal dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita harus mengenal tanda-tandanya dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Maka telah Allah berikan penerangan, telah Allah terangkan kepada kita tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengenal Allah, sebelum kita tahu Allah, sebelum kita bertatap wajah dengan Allah, maka kenali tanda-tandanya. Diciptakan alam semesta. Ada gunung, ada lautan, ada daratan, ada pohon-pohon. Untuk apa? Ya tafakkarun, supaya kita pikirin. Jangan dulu mikirin Allah seperti apa. Kenali dulu Allah. Baru setelah itu, setelah kita kenal Allah, kita mengenal tanda-tanda kebesaran Allah, kita diberikan ciptaan oleh Allah, baru kita akan menyadari diri kita. Oh ternyata diciptakan gunung, yusabbihuna, mereka bertasbih. Kita masa yang menjadi manusia tidak mau bertasbih. Kalau gunung saja beribadah, masa kita tidak mau beribadah? Dan tugas manusia ketika dia tahu bahwa dirinya diciptakan oleh Sang Maha luar biasa, oleh Sang Pencipta, maka dia tahu setelah mengenal Allah maka harus beribadah, sujud kepada Allah Subhanahu. Tadi sudah disampaikan ayatnya oleh guru kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan wahai jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Selain beribadah, ketika kita sudah mengenal Allah, sifat-sifat Allah, mungkin ada yang belajar sifat 20, ada yang belajar Asmaul Husna, seperti yang banyak diterangkan oleh guru kita. Beliau ini ahli Asmaul Husna, menerangkan Asmaul Husna. Kita tahu bahwa Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita sudah mengenal Allah dengan sifat itu. Tatkala ada sesuatu yang tidak enak di dalam diri kita, maka kita bersabar. Ketika ada ujian dan musibah, kita bersabar. Ketika diberikan nikmat yang banyak, kita bersyukur, sabar lagi. Bersyukur ibu. Alhamdulillah suami saya bulan ini ngasih duit 30 juta. Ngarep. Besoknya turun lagi. Alhamdulillah cuman dikasih setengahnya 15 juta. Alhamdulillah bulan besoknya turun lagi dikasih 7,5 juta. Bulan depan cuman dikasih 1 juta. Ayo amin lagi, amin, ayo. Begitu 30 juta. 15 juta, 7 juta setengah, masih amin. Begitu dikasih 1,5 juta Pak sama bapak bilang, astagfirullah. Bapak duitnya kemana? Ayo. Ini tanda-tanda orang gak kenal Allah. Sekarang saya mau tanya, ketika kita mendapat musibah, lisan kita sering enggak untuk beribadah menyebut nama Allah? Dapat musibah mah sering. Ada bencana, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, la ilaha illallah. Nih sering, tapi ketika senang mana ada. Datang ke mall, alhamdulillah, subhanallah. Enggak, yang dipikirkan apa? Mana barang yang paling mahal. 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 Yang dipikir
Ini tanda bahwa kita belum mengenal Allah. Maka jadikan diri kita selalu bersyukur ketika dalam keadaan menerima nikmat, selalu bersabar ketika menerima musibah. Dan disitulah nanti hati akan mengenal bahwa Allah telah menciptakan kita dengan takdir baik yang buruk atau yang bagus. Disitulah nanti kita akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Masya Allah, syukran jazilan, jazakumullah khair jaza. Ustadz Hasan telah memberikan tausiah muqaddimah kepada kita semuanya. Lebih dalam lagi bahwa kita telah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa besar dan banyak ciptaan-ciptaan Allah yang sungguh luar biasa. Yang itu justru menjadikan diri kita atau menjadikan muhasabah bahwa Allah itu ada di tengah-tengah kita dan Allah menciptakan kita untuk lebih dalam mengenali diri kita, untuk lebih dalam mengenali Allah dan juga akhirnya kita mengenali diri kita siapa kita sesungguhnya. Nah pemirsa, di segmen berikut nanti, di segmen 3 dan juga 4 kita akan buka diskusi untuk tanya jawab untuk lebih dalam lagi membahas tema kita pada kesempatan siang hari ini. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita kenali Allah baru kita mengenali diri sendiri. Namun ada pertanyaan atau suatu apabila kita balik nih Ustadz Jumar dan Ustadz Hasan, apabila kita mengenali diri sendiri, lalu apakah itu akan mengenali Allah? Ini banyak sekali terjadi di luar negeri bahwa orang barat banyak sekali melakukan evaluasi bahkan percobaan dengan dia mengenali manusia, tapi banyak juga yang mereka juga tidak mengenali Allah dan juga tidak mengenali penciptanya. Ini nanti akan menjadi bahan diskusi atau dialog yang sangat menarik sekali. Namun kita akan geser terlebih dahulu ke penanya yang sudah siap. Ada Ibu Arifah dan juga Ibu Indarsi. Saya persilakan terlebih dahulu Ibu Arifah yang akan memberikan pertanyaan. Insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Jumharudin terlebih dahulu. Silakan Ibu Arifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Arifah dari Majelis Taklim Mar'atus Solihah. Yang ini saya tanyakan Ustadz, bagaimana cara mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Arifah. Silakan Fadil Ustadz Jumar. Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa. Ya, bagaimana cara mengenali Allah dalam kehidupan sehari-hari? Caranya adalah lihatlah, perhatikanlah ciptaan Allah. Karena di dalam hadis disebutkan tafakkaru fi alaillah. Berpikirlah, pikirkanlah nikmat-nikmat Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Dalam riwayat yang lain tafakkaru fil khalqi. Pikirkanlah ciptaan Allah. Kenapa demikian? Karena ciptaan itu akan mengabarkan kepada kita kualitas siapa yang menciptakannya. Kalau ada sebuah lukisan yang sangat indah, yang sangat rapi, yang sangat luar biasa, kira-kira pelukisnya itu sabar atau enggak kira-kira? Sabar. Perasaannya halus atau tidak? Teliti atau tidak? Kalau ada satu produk yang sangat luar biasa sempurna menurut pikiran kita, kira-kira yang membuatnya itu sempurna atau tidak? Makanya ketika kita melihat satu gadget dengan brand tertentu, yang harganya mungkin 30 jutaan, 40 jutaan, canggih nggak kira-kira? Berarti yang buatnya kira-kira canggih atau tidak? Maka ketika kita melihat ciptaan Allah yang ada di depan kita, maka kita akan melihat betapa sempurnanya Allah. Kenapa? Karena ciptaan Allah tidak ada yang jelek. Ciptaan Allah tak ada yang buruk. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Terus? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Engkau
tidak akan melihat pada ciptaan Allah itu sedikit pun celah, kekurangan, cacat. Enggak akan. Ulangi lagi, kamu lihat tuh, adakah kekurangannya? Makanya ciptaan Allah enggak ngalami inovasi. Betul enggak? Mobil tahun 1976 dengan mobil sekarang sama enggak? Ada perubahan. Kenapa? Pengetahuan manusia enggak sempurna. Oh dulu kurang bagus, sekarang dibagusin lagi. Betul atau tidak? Terus rumah dulu, zaman dulu dengan zaman sekarang sama enggak? Kenapa? Manusia mengalami penyempurnaan. Manusia dulu dengan manusia sekarang sama enggak? Apanya yang beda? Matanya berapa? Hidungnya berapa lubangnya? Matanya di depan atau di belakang? Berarti sama atau tidak? Dan tahun milenial, tahun ke depan pun manusia akan tetap sama. Kenapa? Sempurna ciptaan Allah, tidak perlu mengalami adaptasi. Coba betapa luar biasanya ciptaan Allah itu. Lihat hujan, turun hujan. Allah yang maha menghidupkan. Al-Muhyi, betul enggak? Karena tanpa hujan akan mati enggak kehidupan. Turun hujan, lihat Al-Muhyi. Ada yang mati, ingat nama Allah apa? Al-Mumit. Mau tidur, ingat nama Allah apa? Al-Mumit. Bismika amut. Waktu bangun, ingat nama Allah apa? Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Tapi dibaca doa tidur itu kan? Tapi jangan di majlis taklim doanya doa baca tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika. Kaitkan semua yang ibu lihat dengan Asmaul Husna. Itu mas. Allah, Masya Allah, luar biasa sekali permisalan-permisalan yang digambarkan oleh Ustadz kita, Ustadz Jumhar, betapa kita semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya saya persilahkan Ibu Arifah ya tadi yang sudah siap dengan pertanyaannya. Oh mohon maaf, Ibu Indarsi tadi Ibu Arifah sudah. Silakan Ibu Indarsi, nanti akan dijawab oleh Ustadz Hasan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indarsi dari Majelis Taklim Al-Mar'atus Sholihah. Saya tanyakan sama seperti Ustadz Sofyan, bagaimana cara mengenali diri kita agar kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian itu yang saya tanyakan. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengenali diri kita ya Bu ya, Ibu Indarsi ya, sehingga kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustadz Hasan. Cara bagaimana kita bisa mengenali diri kita sehingga kita bisa mengenal Allah. Yang pertama kita harus sadar bahwa Allah itu menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa, sebaik-baik apa yang Allah ciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu mindset yang pertama. Kalau kita pengen kenal diri kita, kita yakini bahwa Allah menciptakan kita dengan berbagai macam kelebihan. Ada mata di depan, tadi kata Ustadz Jumhar, ada hidung di depan untuk menghirup oksigen, ada mulut untuk mengunyah, ada lidah, dan semuanya ini diberikan oleh Allah dengan hal yang harus disyukuri. Yang keduanya, ketika kita sudah dapat nikmat dan karunia, maka kita dengan cara bersyukur itu agar dekat dengan Allah, maka beribadah. Maka orang-orang yang tidak mau ibadah, dia tidak mau bersyukur. Orang-orang yang tidak mau bersyukur, maka dia tidak akan mengenal Allah dan tidak mengenal dirinya. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, yakin Allah itu adalah Al-Musawwir, yang memberikan kita rupa, memberikan kita bentuk, kita syukuri. Kaki ini untuk apa? Tangan ini untuk apa? Hati ini untuk apa? Mata ini untuk apa, kepala ini untuk apa, sehingga ketika kita sudah tahu bahwa kita adalah diciptakan Allah, pasti nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi kalau kita mau mengenal diri kita sampai nanti mengenal Allah, kita harus sadar ini nanti akan menjadi tanggung jawab, ini nanti akan menjadi tanggung jawab kaki kita, kepala kita, mata kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban. Maka kenali diri kita bahwa kita untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita jiwa jauh dari Allah sehingga kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nanti bagaimana takdir Allah, kita dengan hati. Bagaimana cobaan Allah, kita kenali dengan akal kita.
Biar ketika kita melakukan apapun di alam dunia ini, maka kita kenal dengan Allah dan kita kenal dengan diri kita. Ustaz Jumar tadi berbicara dengan saya, banyak riset yang menunjukkan bahwa manusia di luar sana, di benua Eropa, meriset tubuh manusia sampai ke akar-akarnya. Tapi dia tidak sadar ilmu dia untuk apa, sehingga tidak mengenal Allah. Akhirnya tidak beriman kepada Allah. Kalau kita ingin dianggap kenal dengan diri kita, maka kita harus dekat dengan Allah, sehingga kita kenal kepada Allah, dan akhirnya Allah mengenal diri kita. Amin, amin. Insya Allah luar biasa sekali. Insya Allah kita akan lanjutkan di segmen berikut. Menarik sekali pembahasan kita pada siang hari ini sesuai dengan tema kita, kenali Allah baru kita akan mengenali diri kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, terima kasih. Kita kembali di Damai Indonesiaku, satu pembahasan yang sangat luar biasa sekali. Masih ada satu segmen, nanti insya Allah akan kita perpendek lagi karena durasi sangat pendek. Dan kita insya Allah akan kita jawab bersama-sama. Ada Ibu Daria yang akan memberikan pertanyaannya, nanti Ustadz Jumar dan juga Ustadz Hasan yang akan memberikan jawabannya. Silakan Ibu Daria, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Daria dari Majelis Al-Istiqomah. Saya mau tanya Ustadz, apa saja yang menjadi penghalang dalam kita mengenal Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini menarik sekali seperti yang tadi saya masih mengganjal karena banyak orang yang sudah meriset segala macam tapi tidak mengenal Allah. Ini apa saja, ganjalan apa saja, faktor apa saja Ustadz Jumar terlebih dahulu, silakan. Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa Ibu. Wah ini mewakili pertanyaan antum. Iya, tadi saya diwakili sama Ibu tadi, muter aja. Ya. Silakan. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bi ghairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha." Saya akan palingkan manusia itu dari ayat-ayatku, dari kebesaranku. Saya akan palingkan mereka yang menyombongkan diri. Subhanallah. Jadi Allah sendiri yang mengatakan, aku akan palingkan dari tanda-tanda kebesaranku orang-orang yang menyombongkan diri tanpa kebenaran. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Apabila mereka melihat seluruh tanda-tanda enggak akan beriman. Contohnya siapa? Fir'aun. Contohnya siapa? Iblis. Kenapa iblis itu sudah berbicara dengan Allah, tapi kok enggak taat sama Allah? Jawabannya adalah aba wastakbara. Sombong, istakbara, merasa besar. Dan orang-orang yang tidak mengenal Allah akan merasa besar. Coba aja kalau kita paling kaya di komplek itu, merasa besar enggak? Tapi ketemu orang yang lebih kaya lagi, masih merasa besar? Dan semua orang yang kaya ketika dihadapkan kepada kekayaan Allah, dia adalah orang miskin. Setiap orang yang besar ketika dihadapkan kepada Allahu Akbar, maka dia akan merasakan kecil. Maka mengenal kebesaran Allah membuat kita merasa kecil. Mengenal kekayaan Allah membuat kita merasa miskin. Jadi ada analoginya Ustadz Sofyan. Jika pengetahuan itu seperti air hujan, maka tanah itu sebagai hati. Jadi ilmu seperti air hujan, hati kita seperti tanah. Jika tanahnya tidak subur, hujan sederas apapun, kering, tidak akan menumbuhkan sesuatu, tidak akan menumbuhkan iman. Atau hujannya deras, tanahnya subur, tapi ternyata tanahnya ada bekas coran. Kira-kira tumbuh atau tidak? Nah, orang-orang yang sudah ngaji, sudah meriset, tapi ketika ada penghalang antar dia dengan tanah yang bernama hatinya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kebenaran itu. Jadi ada penghalang, ada awan. Masya Allah, analogi yang sangat luar biasa sekali, yang sangat mudah diterima oleh akal sehat kita. Berikutnya saya ke Pak Mukhtar yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Hasan. Silakan Pak Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mukhtar. Mohon penjelasannya Ustadz. Tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang ayat Al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang saya tanyakan, apakah sama manusia dan jin cara ibadahnya? Dan nanti umpama sudah di alam mahsyar, apakah sama juga proses hukum dan selanjutnya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Mukhtar. Silakan Ustaz Hasan. Fadhal Ustaz. Jadi apakah sama antara ibadahnya jin dan manusia? Karena saya manusia belum tahu cara ibadahnya jin. Tetapi para ulama telah menyatakan sama. Bahwa ketika dilahirkannya Nabi Adam, diciptakannya Nabi Adam, semuanya disuruh bersujud. Kecuali siapa yang tidak mau? Iblis. Bahkan ketika manusia mendapat perintah sholat 5 waktu dari baginda Nabi, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada baginda Nabi, kita pun ibadahnya sama, yaitu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara yang sudah diatur di dalam syariat. Maka kita ambil kesimpulan benang merah. Jin dan manusia adalah makhluk yang sama, punya statistik tubuh yang sama, punya bentuk tubuh yang sama. Maka disimpulkan di dalam kitab Kifayatul Ghulam bahwa jin dan manusia beribadah sama, yaitu sujud kepada Allah. Tapi ada yang beda. Apa? Ibadah dari jin yaitu yang senantiasa bertasbih. Tasbihnya jin itu luar biasa. Kalau manusia mungkin ketika memuji Allah cuman hanya sebentar, tetapi kalau jin lebih daripada sholat 15 waktu. Bayangkan 3 hari 3 malam. Kalau kita bertasbih, jangankan 3 hari 3 malam, 3 menit udah perem mata kita. Bahkan banyak orang yang tidak mau sama sekali bertasbih. Maka kita ambil kesimpulan bahwa ketika Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, ibadahnya pasti sama. Sesuai dengan yang dikatakan dalam kitab Kifayatul Ghulam. Dan itu adalah sebuah tanda bahwa kita memiliki satu kesamaan dengan jin. Tetapi hanya beda alam. Tapi yang ternyata banyak kita lebih takut kepada jin daripada kepada Allah. Padahal jin dan kita adalah sama-sama diciptakan dengan setara. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan kenapa dikatakan jin dan manusia, kenapa tidak dengan malaikat? Karena jin dan manusia adalah muqabalah, sebanding di dalam beribadah. Kalau kita melihat ibadahnya malaikat, tidak akan pernah sanggup kita. Masya Allah, luar biasa sekali tausiah dan juga penjelasan dari Ustadz atau guru-guru kita, Ustadz Hasan dan juga Ustadz Jumharudin. Moga apa yang disampaikan oleh beliau semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin menyadarkan kepada diri kita bahwa kita hanya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut menjauhi larangannya dan memenuhi atau menjalankan perintah-perintahnya. Saya Al-Fakir Muhammad Sofyan pamit undur diri, insya Allah nanti akan diteruskan oleh Ustadz Jumharudin dengan doa bersama. Mewakili kru yang bertugas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita tengadahkan tangan kita. Kita berdoa dengan penuh harap dan penuh khusyuan. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ya muhyi, wahai yang maha menghidupkan. Ahyina bima'rifatik. Hidupkan kami dengan ma'rifah yang dalam kepadamu ya Allah. Ya muhyi, wahai yang maha menghidupkan. Ahyina bima'rifatik. Hidupkan kami dengan ma'rifah tentangmu ya Allah. Ya muhyi, wahai yang maha menghidupkan. Hidupkan hati kami dengan pengetahuan yang dalam tentangmu. Wa ya mumit, wahai yang maha mematikan. Amitna ala syahadati fi sabilik. Matikan kami dalam keadaan syahid di jalanmu. Allahumma rzuqna hubbak. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami cinta kepadamu. Wa hubba man yuhibbuk, cinta kepada siapapun yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuna ilaik, dan cinta kepada amalan-amalan yang membuat kami dekat kepadamu ya Allah.
Allahumma rzuqna halawatal iman. Allahumma adzikna halawatal iman. Ya Allah, rasakan kepada kami manisnya iman ya Allah. Rasakan kepada kami manisnya iman. Allahumma imla qulubana imanan. Ya Allah, penuhi hati kami ini dengan iman. Imla qulubana Qur'anan. Penuhi hati kami ini dengan Quran. Imla qulubana yaqinan. Penuhi hati kami ini dengan keyakinan. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.